Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 524. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka sudah tahu di mana kedua orang suami istri yang telah menjumpai perdagangan gelap dan bahkan telah merampasnya dari Jatingarang itu bermalam. Ketika kemudian mereka kembali ke penginapan mereka yang terletak di dekat pasar, tetapi bukan penginapan yang dipergunakan oleh para pedagang itu, mereka pun segera memberitahukan kepada guru mereka tentang sepasang suami istri yang mereka cari. "Kami telah menemukannya," berkata Ancak Liman kepada gurunya serta saudara-saudara seperguruannya yang lain. "Bagus," berkata guru Ancak Liman. "Aku pun yakin, menurut penilikan ilmuku, maka kita akan dapat membinasakan mereka. Apalagi Nyai Sendawa sudah langsung merestuinya. Tetapi jika kita berhasil, kita tidak boleh melupakannya." "Melupakan siapa?" "Para danyang, dan terutama Nyai Sendawa." "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus memberikan korban kepadanya." "Apa yang harus kita korbankan?" "Apa saja. Tetapi biasanya kita serahkan sepengadek pakaian yang berwarna ungu." "Oh, tetapi siapakah yang akan memiliki pakaian itu?" "Bukankah Nyai Sendawa itu tidak memerlukannya?" berkata Ancak Liman. "Bodoh kau. Nyai Sendawa tentu memerlukan pakaian, tetapi tidak dalam wujud kewadagannya. Wujud kewadagan pakaian itu akan dilorot oleh juru kuncinya. Orang yang menjaga dan membersihkan tempat itu setiap kali. Orang yang memberinya makan di setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon." Ancak Liman dan saudara-saudara seperguruannya hanya mengangguk-anggukan kepala mereka saja. Dalam pada itu, mereka pun segera membicarakan cara untuk memancing sepasang suami istri itu keluar dari padukuhan Seca. Mereka berharap bahwa mereka dapat menyingkirkan sepasang suami istri itu di tempat yang terasing dan tidak dengan cepat memanggil para petugas di Kademangan Seca. "Kita ambil istrinya. Kita bawa keluar untuk memaksa suaminya itu mencarinya." "Bagaimana kita dapat mengambil istrinya?" "Setiap saat mereka selalu berdua. Tetapi pada suatu saat tentu akan ada kesempatan. Mungkin perempuan itu pergi membeli sesuatu di luar penginapan." "Mungkin. Tetapi untuk membawa istrinya bukan satu hal yang mudah. Istrinya agak berbeda dengan kebanyakan perempuan. Agaknya istrinya juga memiliki ilmu yang tinggi." "Mungkin," berkata guru Ancak Liman. "Tetapi apakah kemampuan kita terlalu tidak berarti, sehingga untuk menculik seorang perempuan saja, betapapun tinggi ilmunya, tidak akan mungkin?" "Tentu mungkin," berkata Ancak Liman. "Kita akan melakukannya. Kita harus selalu mengawasinya sejak malam ini," berkata guru Ancak Liman pula. "Kenapa harus sejak malam ini? Bukankah di malam hari mereka tidak akan pergi kemana-mana? Kita akan mengawasinya sejak fajar. Mungkin besok pagi-pagi sekali perempuan itu memerlukan membeli sesuatu. Mungkin makanan, atau bahkan makan pagi. Ya, sejak fajar. Jangan terlambat. Bahkan jangan sampai kita kehilangan jejak, seandainya mereka meninggalkan penginapan itu. Sebenarnya lah, sebelum fajar keduanya sudah berada di tempat yang mereka anggap aman, tidak terlalu jauh dari penginapan Gelagah Putih dan Rarawulan. Namun ketika fajar mulai nampak semburat di langit, mereka melihat sepasang suami istri itu keluar dari penginapan. "Setan. Mereka juga pergi berdua," geram Ancak Liman. "Apakah mereka akan meninggalkan penginapan dan meneruskan perjalanan?" "Tidak. Nampaknya mereka hanya akan berjalan-jalan saja. Mereka agaknya belum berbenah diri dan menunjukkan sikap untuk menempuh perjalanan jauh." Saudara seperguruannya mengangguk-angguk. "Apakah kita akan mengikuti mereka?" "Tidak. Tidak perlu. Mereka tentu akan kembali. Hati-hatilah. Mereka pergi ke arah ini." Keduanya pun kemudian duduk di atas batu di pinggir jalan. Mereka pura-pura tidak menghiraukan sama sekali ketika Gelagah Putih dan Rarawulan itu lewat. Namun setelah mereka berjalan jauh, maka Ancak Liman itu pun berkata, "Gila orang itu. Jika kita harus membunuh mereka, sayang perempuan itu. Jika demikian, setelah kita culik, perempuan itu tidak akan pernah kembali kepada suaminya." "Tentu. Bukankah kita harus membunuh mereka? Jika kita tidak mau menyakiti perempuan itu, kita bunuh saja suaminya." Kasihan ketiga orang pedagang yang semalam dipermalukan oleh laki-laki itu.
Salah mereka sendiri. Keduanya tertawa. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan semakin jauh. Dalam pada itu, saudara seperguruan Ancak Liman itu pun bertanya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan tetap di sini untuk mengawasi mereka. Jika perempuan itu keluar sendiri dari penginapan, kita akan menyergapnya. Kita akan membawanya pergi dan kemudian memberitahukan suaminya di mana perempuan itu kita sembunyikan, agar suaminya datang menjemputnya. Saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Namun agar mereka tidak dicurigai, maka mereka pun telah berpindah tempat di arah lain dari jalan yang dilewati oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka tentu akan kembali lewat jalan ini pula. Karena itu, kita sebaiknya berada di arah yang lain. Saudara seperguruannya pun mengangguk-angguk. Beberapa lama keduanya menunggu. Mereka mengawasi arah yang ditempuh oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun keduanya tidak segera kembali. Kemana saja kedua orang itu, desis saudara seperguruan Ancak Liman. Tetapi yang jelas mereka akan kembali. Menilik sikap dan wujud mereka, mereka belum siap untuk meninggalkan penginapan itu. Namun keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan itu sudah berada beberapa puluh langkah dari mereka. Mereka justru datang dari arah yang tidak mereka duga. Setan itu berjalan melingkari padukuhan ini, geram Ancak Liman. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyingkir. Yang dapat mereka lakukan adalah sekali lagi berpura-pura tidak memperhatikan Gelagah Putih dan Wulan itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan tidak berpaling. Untunglah mereka tidak menghiraukan kita, desis Ancak Liman. Ya. Jika saja mereka memperhatikan kita, maka mereka akan dapat mencurigai kita. Ya. Ternyata mereka terlalu yakin bahwa Seca adalah sebuah lingkungan yang aman. Karena itu mereka agak kurang berhati-hati. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ternyata kau memang bodoh sekali. Sudah aku katakan, kita menunggu kesempatan untuk mengambil perempuan itu. Oh, ya. Seharusnya aku sudah tahu. Keduanya pun terdiam. Mereka memperhatikan Gelagah Putih dan Rara Wulan memasuki regol halaman penginapan mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan nampaknya memang tidak memperhatikan kedua orang yang berada di luar penginapan. Tetapi sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan mencurigai mereka. Sejak mereka meninggalkan penginapan itu untuk berjalan-jalan, keduanya sudah tertarik dengan keberadaan kedua orang yang duduk di pinggir jalan. Karena itu, mereka sengaja melingkar dan kembali ke penginapan dari arah yang berlawanan. Ternyata kedua orang itu masih ada di dekat penginapan mereka, tetapi sudah bergeser ke arah yang lain pula. Apa maksud mereka, Kakang? Desis Rara Wulan. Agaknya mereka adalah dua orang di antara para pedagang itu pula. Mungkin mereka orang-orang terbaik yang tidak rela kawannya mengalami perlakuan yang buruk. Mereka mendendam. Ada dua kemungkinan. Mendendam, atau mereka juga mempunyai anggapan yang keliru tentang kita. Maksud Kakang? Apakah kita akan menanggapi mereka, atau kita akan membiarkan saja apapun yang akan mereka lakukan, asal mereka tidak memasuki penginapan ini dan memaksakan kekerasan terjadi? Rara. Sebaiknya kita mempercepat kemungkinan yang akan terjadi. Jika mereka memang berniat buruk, biarlah segera mereka lakukan, sehingga kita akan segera dapat mengambil sikap pula. Maksud Kakang? Kita pancing mereka. Dipancing dengan apa? Pergilah keluar, Rara. Apakah mereka mengganggumu atau tidak? Jika mereka menggangguku, jangan langsung mengambil tindakan. Lakukan sesuai dengan kemauan mereka. Kita akan tahu apa sebenarnya yang mereka kehendaki. Mungkin bukan sekedar merendahkan martabat kita, tetapi ada kepentingan lain. Jika yang mereka lakukan sekedar sebagaimana dilakukan oleh ketiga orang semalam, maka mereka tidak akan mengawasi kita sejak fajar. Bahkan mungkin demikian mereka melihat kita keluar, mereka akan langsung mendatangi kita. Mungkin mereka menunggu kita tidak bersama-sama. Itulah yang aku maksudkan. Baiklah. Aku akan keluar sendiri, Kakang. Tetapi awasi aku. Jangan lepaskan aku sendiri. Mungkin ada di antara mereka orang-orang berilmu tinggi. Tetapi mungkin pula mereka menunggu orang lain, bukan kita. Jika mereka menunggu orang lain, pergilah ke pasar, Rara.
Belilah nasi Megana dengan pepes teri. Rara Wulan tertawa. Namun kemudian ia pun membenahi dirinya. Pakaian khususnya dan senjatanya, selendang. Demikianlah, maka Rara Wulan pun kemudian melangkah keluar dari halaman penginapan. Dengan hati-hati Gelagah Putih mengamatinya. Seolah-olah Gelagah Putih yang keluar pula dari regol halaman penginapan itu, telah melepas Rara Wulan pergi sendiri. Untuk beberapa lama Gelagah Putih berdiri di depan regol, sementara Rara Wulan berjalan seorang diri di jalan yang mulai menjadi ramai. Seca memang sudah bangun. Beberapa orang telah turun ke jalan. Ada di antara mereka yang pergi ke pasar. Ada yang pergi ke tempat-tempat mereka bekerja. Ada pula yang pergi ke sawah. Beberapa pedati telah nampak di jalan-jalan pula. Orang-orang berkuda dan kesibukan-kesibukan lainnya. Hari itu memang bukan hari pasaran di pasar Seca. Tetapi di Seca yang nampak tenang itu, kesibukan berjalan lebih dari padukuhan-padukuhan dan kademangan yang lain. Para pedagang berkuda yang menginap di penginapan dekat pasar itu pun masih belum meninggalkan Seca. Ada di antara mereka yang melihat-lihat pasar itu untuk mempelajari perkembangan perdagangan di pasar Seca. Di antara kesibukan itulah, Gelagah Putih berusaha dengan hati-hati untuk tetap mengawasi Rara Wulan dari kejauhan. Dalam pada itu, kedua orang yang memang menunggu Rara Wulan keluar seorang diri dari penginapan itu, telah mendapat satu kesempatan yang baik. Perempuan yang mereka tunggu itu benar-benar telah keluar dari regol penginapan. Suaminya memang mengantarnya. Tetapi hanya sampai ke regol halaman. Kemudian dilepasnya istrinya pergi seorang diri. Ketika Rara Wulan berjalan lewat depan kedua orang yang berpura-pura tidak memperhatikannya itu, Rara Wulan pun berpura-pura tidak menghiraukan mereka pula. Rara Wulan pun berjalan seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa atas dirinya. Sebenarnya lah beberapa saat setelah Rara Wulan lewat, maka kedua orang itu pun segera bangkit berdiri. Mereka pun kemudian berjalan pula searah dan tidak jauh di belakang Rara Wulan. Rara Wulan yang memang sudah mencurigai mereka, menyadari sepenuhnya bahwa kedua orang itu berjalan mengikutinya. Karena perhatian kedua orang itu tertuju kepada Rara Wulan yang berjalan agak cepat menuju ke pasar, maka mereka tidak menyadari bahwa di antara orang-orang yang berjalan di jalan yang terhitung ramai itu, serta di sela-sela pedati dan kesibukan yang lain, Gelagah Putih mengikuti mereka di belakang. Dalam pada itu, Rara Wulan pun terhenti sejenak, ketika tiba-tiba saja kedua orang laki-laki yang menunggunya di pinggir jalan itu berjalan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. "Diam sajalah, anak manis," desis Ancak Liman. "Ada apa?" bertanya Rara Wulan sambil berpaling kepada Ancak Liman. "Kami memerlukan bantuanmu. Karena itu, marilah kita berjalan-jalan sebentar." "Apa maumu? Bantuan apa yang kau inginkan?" "Sudahlah, jangan ribut. Jika kau ribut, maka perhatian orang banyak akan tertuju kepada kita. Katakan, apa maumu?" "Diamlah. Kalau kau tidak mengatakannya, aku akan berteriak. Para petugas akan segera berdatangan untuk menangkap kalian." Namun tiba-tiba di lambung Rara Wulan terasa ujung pisau belati yang runcing menekan. Sementara kawan Ancak Liman itu pun berkata, "Jangan berteriak, perempuan cantik. Aku sayang akan kecantikanmu jika aku terpaksa melubangi lambungmu dengan pisauku ini. Tetapi katakan, apa yang harus aku lakukan? Ikut saja kami. Nanti kau tahu sendiri apa yang harus kau lakukan." Rara Wulan tidak melawan. Ia ikut saja kemana kedua orang itu membawanya. Ketika mereka bertiga berjalan lewat jalan yang ramai di sebelah pasar, tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Mereka tidak melihat pisau di tangan salah seorang dari laki-laki yang berjalan di sebelah perempuan itu. Namun seorang perempuan yang melihat Rara Wulan berjalan diapit oleh kedua orang lelaki pada jarak yang hampir lekat itu, mencibirkan bibirnya sambil berdesis. Perempuan apa yang membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu oleh kedua orang laki-laki? Apalagi di siang hari seperti ini. Sementara itu, seorang di antara para pedagang yang semalam melihat Rara Wulan di penginapan bersama laki-laki yang diaku suaminya itu, memperhatikannya dengan mulut ternganga. Ternyata perempuan itu memang perempuan binal, desisnya kemudian. Apalagi ketika pedagang itu melihat Rara Wulan dibawa masuk ke penginapan yang juga berada di dekat pasar itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang mengikutinya melihat bahwa Rara Wulan telah dibawa masuk ke dalam penginapan itu. Tetapi ia tidak segera bertindak.
Gelagah putih yang sedang memancing dengan umpan yang sangat berharga itu justru kembali ke penginapannya. Orang-orang itu tentu akan menyampaikan maksud mereka, kenapa mereka mengambil Rara Wulan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Karena itulah, maka Gelagah Putih justru menunggu di penginapannya. Sebenarnya lah, sesuai dengan perhitungan Gelagah Putih, maka beberapa saat kemudian dua orang telah datang ke penginapan itu untuk mencarinya. Dua orang telah menemui petugas di penginapan itu. Seorang di antara mereka pun berkata, "Kisanak, aku ingin bertemu dengan Gelagah Putih." Seorang yang menginap di penginapan itu bersama istrinya. Oh, petugas itu mengangguk-angguk. "Silahkan duduk sebentar Kisanak. Aku akan memberitahukan kepada orang yang kau maksud." Kedua orang itu pun kemudian duduk di serambi depan, sementara petugas di penginapan itu telah menemui Gelagah Putih yang ada di biliknya. "Ada dua orang yang mencari Ki Gelagah Putih," berkata petugas itu. "Ada persoalan apa?" "Aku tidak tahu. Aku persilahkan Ki Gelagah Putih menemuinya di serambi depan." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sebenarnya lah bahwa ia sudah tahu siapakah kedua orang itu. Tentu orang yang telah menculik Rara Wulan, atau kawan-kawannya. Ketika Gelagah Putih kemudian duduk di amben panjang di serambi itu, maka seorang di antara kedua orang itu berkata sambil tersenyum. "Ki Gelagah Putih, maaf bahwa kami telah mengganggumu." "Ada keperluan apa, Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Kami mengundang Ki Gelagah Putih untuk datang ke Bulak Pategalan di sebelah barat Padukuhan Seca. Di sana ada segerumbul pohon buah-buahan, yang berada di dekat tikungan sungai kecil yang mengalir di antara pategalan-pategalan itu." "Ada apa?" bertanya Gelagah Putih. "Istri Ki Gelagah Putih yang bernama Rara Wulan ingin bertemu dengan Ki Gelagah Putih." "Istriku? Kenapa istriku berada di sana?" "Istrimu telah mengikuti seorang laki-laki. Mereka berkenalan sejak 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja mereka bertemu di dekat pasar. Agaknya istrimu terkenang masa-masa yang manis 3 tahun yang lalu, sehingga istrimu itu telah mengikuti laki-laki itu." "Istriku mengikut seorang laki-laki?" "Ya. Karena itu datanglah ke Pategalan. Jemput istrimu itu dan bawa perempuan itu pergi." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, "Persetan dengan istriku. Jika ia mengikuti seorang laki-laki, biarlah ia pergi. Aku tidak peduli lagi kepadanya." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang yang lain pun berkata, "Ki Gelagah Putih, istrimu itu menunggu kedatanganmu. Buat apa aku datang menemuinya? Apakah aku harus dengan resmi menyerahkan istriku itu kepada laki-laki yang telah diikutinya itu?" "Aku tidak tahu, tetapi sebaiknya Ki Gelagah Putih pergi ke sana." "Aku tidak mau. Bukan maksud laki-laki itu agar Ki Gelagah Putih menyerahkan istrimu kepadanya, tetapi sebaliknya. Laki-laki itu tidak dapat membawa istrimu pergi. Ia sudah beristri. Karena itu, maka ia ingin mengembalikan istrimu kepadamu. Tetapi sebagai seorang laki-laki, ia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun itu bukan karena salahnya." "Tidak perlu. Jika laki-laki itu memang tidak mau membawa istriku pergi, maka campakkan saja ia di pinggir jalan. Apakah ia akan kembali menemui aku atau mau pergi kemana saja, itu terserah kepadanya. Aku tidak memperdulikannya lagi." Kedua orang itu menjadi bingung. Agaknya mereka merasa bahwa mereka telah salah ucap, sehingga laki-laki itu tidak berniat untuk datang menemui istrinya. Namun seorang di antara mereka pun segera berkata, "Ki Gelagah Putih, persoalannya sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada persoalan-persoalan yang harus dibicarakan. Karena itu, aku minta Ki Gelagah Putih pergi menemui perempuan itu. Selanjutnya, biarlah Ki Gelagah Putih membicarakan langkah-langkah berikutnya dengan perempuan itu sendiri." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sebenarnya lah bahwa ia ingin segera melihat keadaan Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun tidak lagi mempersoalkannya lebih lanjut. Ia pun kemudian berkata, "Di mana perempuan itu sekarang?" "Sudah aku katakan, di Bulak Pategalan. Di tikungan sungai kecil yang tebingnya dalam dan curam." "Baiklah. Tetapi jika benar katamu bahwa perempuan itu telah mengikuti seorang laki-laki, maka aku tidak akan mempedulikan lagi." Gelagah Putih berhenti sejenak.
Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi siapakah Kisanak berdua? Aku adalah saudara dari laki-laki yang diikuti oleh istrimu itu. Aku diminta untuk segera menghubungimu. Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Apakah kalian berdua bersedia mengantar aku? Baik, Kisanak. Jika kau memerlukan bantuanku, aku tidak akan berkeberatan. Kami berdua akan membawa Ki Gelagah Putih untuk menemui istrimu itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, aku akan melaporkannya kepada para petugas di Kademangan. Buat apa? Persoalannya adalah persoalan antara kau dan istrimu. Kenapa harus melaporkannya kepada para petugas? Biarlah mereka menjadi saksi, apakah yang akan dilakukan dan apa yang akan dikatakan oleh istriku. Tidak perlu, Kisanak. Marilah kita pergi sebelum laki-laki yang diikuti istrimu itu berubah sikap. Jika ia berubah sikap dan benar-benar pergi bersama istrimu, maka kau akan menyesal. Tidak. Aku tidak akan menyesal. Biarlah perempuan itu dibawa pergi, atau ia pergi atas kemauannya sendiri. Jangan melakukan kesalahan yang akan dapat membuatmu menyesal seumur hidupmu. Akhirnya Gelagah Putih terdiam. Ia pun kemudian mengikuti saja kedua orang laki-laki yang menjemputnya itu. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih yang mengikuti kedua orang itu sudah keluar dari padukuhan. Kedua orang itu mengajak Gelagah Putih berjalan lebih cepat lagi. Buat apa tergesa-gesa, berkata Gelagah Putih. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan menyesal kehilangan perempuan yang selingkuh. Meskipun demikian, Gelagah Putih pun telah mempercepat langkahnya pula. Beberapa saat lamanya mereka berjalan di sepanjang bulak. Namun kemudian mereka pun berbelok ke arah pategalan yang luas. Pategalan yang sudah mulai banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Seperti yang dikatakan oleh kedua orang itu, mereka menuju ke sebuah pategalan yang nampaknya lebih tua dari lingkungan di sekelilingnya. Di pategalan itu sudah terdapat pohon buah-buahan yang lebih besar dari pategalan di sekitarnya. Sedangkan segerumbul pepohonan yang subur terdapat di sebuah tikungan sebuah sungai kecil. Airnya pun tidak begitu banyak, mengalir di antara bebatuan. Bagaimanapun juga Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu, ada berapa orang serta tataran ilmu mereka yang telah menunggunya di pategalan itu. Ketika Gelagah Putih berjalan semakin dekat, ia melihat Rara Wulan duduk di atas sebuah batu. Sedangkan 3 orang laki-laki yang garang menungguinya. Seorang duduk pula di atas batu itu. Sedangkan yang 2 orang berdiri bersandar pepohonan. Bukankah itu istrimu? Bertanya salah seorang dari mereka yang berjalan bersama Gelagah Putih. Ya. Semakin dekat dan semakin jelas aku melihat wajahnya, aku menjadi semakin muak. Bagaimanapun juga ia adalah istrimu. Kau harus datang kepadanya, apapun yang kemudian akan kau lakukan. Gelagah Putih tidak menjawab. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan kedua orang yang datang ke penginapannya itu pun telah memasuki pategalan itu pula. Demikian Rara Wulan melihat Gelagah Putih, maka ia pun segera bangkit berdiri. Yang mana laki-laki yang kau maksud? Bertanya Gelagah Putih. Namun Ancak Liman pun segera berkata. Aku tidak berkata sebenarnya kepadamu. Aku berbohong. Tetapi aku tidak menyesal, bahwa hampir saja aku gagal membawamu kemari. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kami telah mengambil istrimu dengan paksa. Dengan paksa? Apa maksudmu? Ancak Liman tertawa. Ia pun kemudian berkata kepada gurunya. Guru, laki-laki inilah suami perempuan itu. Hampir saja aku gagal membawanya kemari, karena aku berniat mempermainkannya. Tetapi justru karena itu, laki-laki ini hampir saja tidak mau datang. Selamat siang. Kisanak, berkata guru Ancak Liman itu sambil tertawa. Gelagah Putih pun memperhatikan 5 orang laki-laki yang berada di sekelilingnya. Kepada Ancak Liman ia pun berkata, Kaukah yang tadi pagi bersama seorang kawanmu di dekat penginapanku? Iya, kenapa? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan atas aku dan istriku? Jika kau telah berbohong, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami telah mengambil istrimu dengan paksa, berkata guru Ancak Liman. Namun ia pun kemudian bertanya kepada Ancak Liman. Apa yang telah kau katakan kepadanya? Aku mengatakan kepadanya, bahwa istrinya telah mengikuti seorang laki-laki yang pernah dikenalnya 3 tahun lalu. Maksudku untuk membuatnya marah.
Laki-laki itu memang marah, tetapi hampir saja ia tidak mau pergi menemui istrinya. Kau memang bodoh, ancak Liman. Kau membuatnya ketakutan sehingga ia tidak berani menyusul istrinya. Tetapi ia sudah berada di sini sekarang, guru. Baiklah aku berterus terang kepadanya. Silahkan, guru. Semakin cepat pekerjaan kita selesai, tentu akan menjadi semakin baik. Kisanak, berkata guru Ancak Liman. Dengarkan kata-kataku. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dipandanginya guru Ancak Liman itu dengan tajamnya. Kami memang sengaja mengundangmu, Gelagah Putih. Kami akan membunuhmu. Membunuhku, sebenarnya Gelagah Putih memang tidak terlalu terkejut. Ia sudah menduga bahwa orang-orang itu akan berbuat jahat. Namun Gelagah Putih masih ingin tahu, apa sebabnya mereka memusuhinya. Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Bukanlah kita belum pernah bertemu sebelumnya? Kita juga tidak mempunyai persoalan apa-apa di antara kita. Kenapa tiba-tiba kau berniat membunuhku? Sengaja atau tidak sengaja, kau sudah memasuki lingkaran perdagangan gelap di jalur ketiga ini. Perdagangan gelap di jalur ketiga. Apa maksudmu? Kau telah merampas candu dari tangan Jatingarang. Kau telah membuka rahasia perdagangan gelap itu, sehingga pada suatu saat jalur perdagangan itu akan terganggu. Mungkin kau akan berbicara dengan orang-orang yang akan dapat memusuhi kami. Karena itu, maka orang-orang yang berbahaya sebagaimana kau dan istrimu harus dibinasakan. Kami tidak ingin jejak-jejak perdagangan kami dapat dilacak. Apakah kau para pengikut orang yang mengaku bernama Jatingarang itu? Seorang yang licik, yang mengingkari tanggung jawabnya setelah ia mencuri kitab perguruan kami. Orang itu adalah Jatingarang. Bukan orang lain sebagaimana kau katakan. Orang itu tentu Kasan Barong, yang telah mencuri kitab perguruanku. Ia bukan Kasan Barong, bukan Macan Barong, bukan Gajah Barong. Tetapi ia adalah Jatingarang. Seorang pemimpin segerombolan perampok, yang kemudian telah melakukan perdagangan terlarang dengan seorang pedagang yang biasanya diburunya untuk dirampok. Siapapun orang itu, sahut Gelagah Putih. Tetapi perdagangan terlarang itu sangat merugikan orang banyak. Kau yang bodoh, sahut guru Ancak Liman. Perdagangan ini sangat menguntungkan, sehingga taruhannya adalah nyawa. Karena itu, kau yang telah memasuki alur perdagangan di jalur ketiga itu, akan segera kami binasakan. Seharusnya kau dan istrimu. Tetapi kami masih harus berpikir ulang untuk membunuh istrimu. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Pertanyaan yang bodoh. Tetapi sudahlah. Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga kau dan istrimu mampu mengalahkan gerombolan Jatingarang, meskipun pada saat itu Jatingarang tidak membawa seluruh kekuatannya. Kalau kalian tahu bahwa kami berdua telah berhasil mengalahkan Jatingarang dengan gerombolannya, apa yang sekarang kalian lakukan? Sudah aku katakan, bahwa kami akan membunuhmu. Kisanak. Kami tidak bermusuhan dengan kalian. Bahkan agaknya kita baru kali ini bertemu. Namun kalian sudah berniat membunuh kami. Sudah aku katakan pula, alasanku untuk membunuhmu. Baik. Jika kalian ingin membunuh kami, maka keinginan kalian itu telah menggelitik niat kami pula untuk membunuh kalian. Rara Wulan, kemarilah. Kita akan bersiap menghadapi mereka berlima. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Diamatinya orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelah. Namun agaknya orang-orang itu akan membiarkannya bergeser mendekati suaminya. Jika mereka sudah berniat membunuh kita, maka apa salahnya jika kitalah yang membunuh mereka? Guru Ancak Liman tertawa. Katanya, meskipun jumlah kami lebih sedikit dari jumlah para pengikut Jatingarang pada saat kau mengalahkannya, tetapi aku dan murid-muridku bukannya segerombolan pencuri jemuran seperti gerombolan Jatingarang. Karena itu, maka sebaiknya kalian tidak usah melawan, karena perlawanan yang akan kalian berikan hanya akan mempersulit jalan kematian kalian saja. Apapun yang terjadi, kami tentu akan mempertahankan nyawa kami. Apalagi sekedar menghadapi 5 orang penyamun kecil yang tidak berarti apa-apa. Kenapa kalian tidak terlibat dalam pertempuran antara gerombolan Guntur ketiga dengan gerombolan Panji Kukuh? Gerombolan-gerombolan itulah yang baru pantas diperhitungkan dalam jalur perdagangan gelap. Tetapi kalian berlima tidak lebih dari kecoak-kecoak kecil yang tidak berarti apa-apa. Apa yang kau ketahui tentang gerombolan Guntur ketiga?
Dan bahkan gerombolan Panji Kukuh? Gelagah Putih tertawa. Katanya, mereka ada di sini sekarang. Ternyata kalian mereka anggap seperti seekor nyamuk yang hanya dapat membuat kulit menjadi gatal. Tetapi kalian tidak akan berarti apa-apa di dalam jalur perdagangan mereka. Cukup, geram Ancak Liman. Namun ia pun kemudian berkata, jika kalian berdua bersedia berbicara tentang Guntur ketiga atau tentang Panji Kukuh, maka kami akan mengampunimu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, mereka akan datang menggilas kalian seperti buah durian menggilas mentimun. Karena itu, minggir sajalah dari jalur perdagangan gelap ini. Ancak Liman mengumpat kasar. Katanya, jangan mencari sandaran untuk menghindar dari tangan kami. Apapun yang kau katakan, kau akan mati. Tentang istrimu, kami masih akan membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tetapi Gelagah Putih tertawa. Katanya, bagus. Tetapi kalian tidak akan dapat berbicara apa-apa dalam jalur perdagangan gelap itu. Memang mungkin kalian akan mendapat percikan kesempatan. Tetapi tentu tergantung kepada kekuatan-kekuatan raksasa yang ada di jalur perdagangan gelap itu. Mungkin kalian mengira bahwa ketenangan dan kedamaian yang ada di Seca itu tidak mengandung gejolak di bawah permukaan. Dengar. Yang ada di bawah permukaan adalah kekuatan Guntur ketiga, Panji Kukuh dan masih ada satu gerombolan yang lain yang masih tersamar di Seca. Tetapi di tempat lain, gerombolan ini sudah menguasai jalur perdagangan gelap di sisi selatan. Sebenarnya bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang jalur perdagangan di Seca. Jika kau berbicara tentang jalur ketiga, maka kau pantas untuk ditertawakan. Persetan dengan igauanmu. Aku tidak peduli. Yang penting aku datang untuk membunuhmu. Karena aku telah merebut barang terlarang dari tangan Jatingarang dan menyerahkannya kepada Ki Demang? Ya. Gelagah Putih tertawa semakin keras. Katanya, kau telah termakan oleh permainanku yang rumit. Permainan apa? Bertanya Guru Ancak Liman. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan juga menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh Gelagah Putih, yang seakan-akan melingkar-lingkar tanpa ujung pangkal. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Gelagah Putih dengan permainannya yang rumit itu. Namun akhirnya Gelagah Putih pun berkata, baiklah. Jika demikian, maka kalian pun harus dibersihkan dari jalur perdagangan ini, sebagaimana Jatingarang yang menjadi bingung ketika aku menuduhkan mencuri kitab perguruanku. Semuanya omong kosong, bentak Guru Ancak Liman. Awasi perempuan itu. Aku akan membunuh laki-laki bengal ini. Ketika Guru Ancak Liman itu bergeser setapak maju, maka Gelagah Putih pun justru bergeser ke samping, mengambil jarak dari Rara Wulan. Katanya kepada Rara Wulan, hati-hatilah, Rara Wulan. Jika 4 orang itu mencoba mengganggumu, singkirkan saja mereka. Kau tidak bersalah jika kau terpaksa membunuhnya. Tutup mulutmu, bentak Ancak Liman. Hampir berteriak ia pun berkata kepada gurunya. Serahkan orang itu kepadaku, Guru. Aku akan mencekiknya sampai mati. Akulah yang akan menanganinya. Nampaknya ia orang yang berbahaya. Ancak Liman tidak menjawab. Tetapi bersama 3 orang saudara seperguruannya, Ancak Liman mengawasi Rara Wulan yang berdiri di bawah sebatang pohon jambu mete yang sudah besar dan bahkan sudah berbuah. Guru Ancak Liman dan Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri. Agaknya Guru Ancak Liman itu ingin mencoba kemampuan Gelagah Putih seorang diri. Karena itu, maka ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk ikut terlibat dalam pertempuran itu. Sejenak kemudian, maka Guru Ancak Liman itu pun mulai menyerang. Serangan-serangannya masih saja terkesan lamban, sehingga Gelagah Putih dengan mudah selalu dapat menghindarinya. Bahkan sekali-sekali Gelagah Putih pun telah membalas serangan-serangan Guru Ancak Liman dengan serangan-serangan pula. Tetapi serangan-serangan yang terasa masih sangat lemah. Namun semakin lama serangan-serangan kedua belah pihak pun menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Guru Ancak Liman itu pun berloncatan dengan cepatnya, seakan-akan mengikuti tubuh lawannya dan menyerangnya dari segala arah. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi bingung. Dengan mantap ia menghadapi serangan-serangan itu. Kadang-kadang Gelagah Putih meloncat menghindar. Namun kadang-kadang Gelagah Putih sengaja membentur serangan Guru Ancak Liman itu. Gelagah Putih pun kemudian juga mempercepat serangan-serangannya.
Dengan kemampuannya bergerak cepat, Gelagah Putih akhirnya mampu menembus pertahanan Guru Ancak Liman. Serangan kakinya yang mengenai lambung telah menggetarkan tubuhnya. Terasa serangan yang mengenai lambungnya itu telah membuat pernafasannya menjadi sesak, serta nyeri yang serasa meremas isi perutnya. Guru Ancak Liman itu bergeser surut untuk mengambil jarak. Sambil meraba lambungnya yang kesakitan, Guru Ancak Liman itu pun berkata, "Kau telah menyakiti aku. Karena itu, maka tidak ada lagi jalan bagimu untuk menghindar dari kematian." Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi puncak kemarahan Guru Ancak Liman itu. Sebenarnya lah Guru Ancak Liman itu pun telah benar-benar sampai kepada tataran tertinggi ilmunya. Dari ubun-ubunnya telah mengepul asap yang tipis agak kemerah-merahan. Gelagah Putih melihat asap itu. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Sebenarnya lah serangan-serangan orang itu selanjutnya bagaikan telah menghamburkan udara panas. Angin yang bergetar oleh ayunan tangan dan kakinya, bahkan seluruh tubuhnya, terasa menjadi semakin panas. Namun Gelagah Putih tidak menjadi gentar karenanya. Dikerahkannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi udara yang panas itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata bahwa Gelagah Putih benar-benar telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Daya tahan tubuhnya tidak ubahnya sebagaimana ilmu kebal yang dapat melindungi seluruh tubuhnya. Sehingga dengan demikian udara panas yang terpancar dari kemampuan ilmu Guru Ancak Liman itu tidak terlalu banyak mempengaruhinya. Bahkan serangan-serangan Gelagah Putih semakin lama menjadi semakin garang. Justru karena itulah, maka serangan-serangannya itu menjadi semakin menembus pertahanan Guru Ancak Liman itu. Namun Gelagah Putih masih belum berniat mempergunakan ilmu puncaknya yang dinamainya Aji Namaskara. Ilmu puncaknya yang gegirisi, setelah ia menjalani laku sebagaimana tersebut dalam kitab yang diketemukannya di dalam lingkungan tempat tinggal yang semula nampak sebagaimana rumah yang dihuni oleh Ki Namaskara. Namun ternyata ia telah tersuruk ke dalam satu rahasia yang sangat besar tentang keberadaan lingkungan tempat tinggal Ki Namaskara itu. Satu lingkungan yang di dalam waktu yang berbeda, membayangkan dua dunia yang justru sangat berlawanan. Dengan kemampuan daya tahannya yang sangat tinggi, yang dicapainya dengan menjalani laku yang juga sebagaimana disebut dalam kitab Ki Namaskara itu, Gelagah Putih ternyata mampu mengatasi panasnya yang terpancar dari ilmu puncak lawannya itu. Iblis manakah yang telah melindunginya, geram Guru Ancak Liman itu. Serangan-serangannya pun semakin lama menjadi semakin garang. Ketika orang itu bagaikan terbang meloncat menyerang Gelagah Putih dengan kedua tangannya terjulur lurus dengan telapak tangan terbuka, maka Gelagah Putih pun dengan sigapnya meloncat menghindar, sehingga serangan itu tidak menyentuh sasarannya. Tetapi kedua telapak tangan itu telah mengenai sebatang pohon jambu air yang cukup besar. Terdengar bagaikan sebuah ledakan yang keras. Sebatang pohon jambu air itu tidak saja terguncang, tetapi kedua telapak tangan Guru Ancak Liman itu seakan-akan telah terpahat pada batang pohon jambu air itu dengan bekas luka bakar. Jejak sepasang telapak tangan di batang pohon jambu air yang besar itu masih juga mengepul, ketika dengan jantung yang berdebaran Gelagah Putih memperhatikannya. Bahkan Rara Wulan pun menjadi tegang pula. Ternyata sentuhan telapak tangan orang itu sangat berbahaya bagi siapapun dan bahkan apapun yang teraba. Namun kegagalan orang itu membuatnya menjadi sangat marah. Karena itu, maka ia pun segera berteriak. "Jangan berdiri saja bagaikan sedang menonton ledek munyuk. Bangun dan bunuh orang ini." Keempat orang yang menyaksikan pertempuran itu dengan tegangnya seolah-olah telah dikejutkan dari sebuah mimpi buruk. Mereka segera bergeser mendekati arena pertempuran. Ancak Liman dan kedua orang saudara seperguruannya pun segera bergeser, mengepung Gelagah Putih dari segala arah. Sedangkan seorang yang lain telah mendapat isyarat untuk tetap mengawasi Rara Wulan. Rara Wulan tidak segera melibatkan diri meskipun ia sudah bersiap untuk melakukannya. Sejenak ia masih saja mengamati pertempuran yang terjadi di Pategalan itu. Agaknya Ancak Liman dan saudara-saudara seperguruannya juga sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan ilmu sampai tataran yang tinggi. Mereka pun sudah mampu untuk menghimpun dan melepaskan udara panas dengan lambaran ilmu mereka, meskipun belum sebaik guru mereka. Karena itulah, maka panas udara di sekitar tubuh Gelagah Putih pun menjadi semakin tinggi. Meskipun Gelagah Putih berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sampai ke puncak,
namun udara di sekitarnya yang menjadi sangat panas itu mampu mulai merembes menembus pertahanan daya tahan tubuh Gelagah Putih. Keringat bagaikan diperas dari tubuh Gelagah Putih yang kepanasan. Apalagi dibarengi dengan serangan-serangan yang datang dari keempat arah. Ketika tangan Guru Ancak Liman sempat menyentuh kulitnya, maka terasa kulit Gelagah Putih itu bagaikan disentuh bara. Bahkan kulitnya itu pun telah terkelupas dengan luka bakar yang merah kehitam-hitaman. Gelagah Putihlah yang menjadi sangat marah. Bukan hanya Gelagah Putih, tetapi Rara Wulan yang juga menyaksikan luka bakar oleh sentuhan serangan Guru Ancak Liman itu pun menjadi marah pula. Karena itu, maka Rara Wulan pun kemudian tidak hanya tinggal diam sambil menonton permainan yang mendebarkan itu. Ia pun segera menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang kemudian nampak adalah pakaian khususnya. Seorang di antara saudara seperguruan Ancak Liman yang mendapat tugas mengawasi Rara Wulan itu pun terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa perempuan itu juga seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka orang itu pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Ternyata nasibmulah yang terburuk di antara saudara-saudara seperguruanmu, berkata Rara Wulan. Kenapa, geram orang itu? Kita akan berhadapan dalam sebuah pertempuran. Kau tidak banyak mendapat kesempatan, kecuali jika aku kemudian tertidur selagi kita bertempur. Persetan dengan igauanmu itu. Bersiaplah untuk mati, desis Rara Wulan kemudian. Saudara seperguruan Ancak Liman yang seorang itu menggeram. Baginya, Rara Wulan tetap seorang perempuan. Karena itu, ketika ia mendengar ancaman dari perempuan itu, maka telinganya bagaikan disentuh bara. Karena itu, maka orang itu tidak menunggu lagi. Saudara seperguruan Ancak Liman itulah yang justru lebih dahulu menyerang. Namun serangannya tidak mampu menyentuh sasarannya. Dengan tangkas Rara Wulan melenting menghindari serangannya. Tetapi demikian kakinya menjejak tanah, maka ia pun segera meloncat justru menyerang lawannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lawannya itu pun terkejut. Ia sempat melihat Rara Wulan meloncat, kemudian berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar. Lawannya itu pun terhuyung-huyung surut ketika kaki Rara Wulan menyambar keningnya. Orang itu pun mengaduh tertahan. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Dengan susah payah ia masih mampu bertahan. Tetapi hanya untuk sesaat. Karena Rara Wulan tidak melepaskannya. Demikian orang itu berhasil berdiri tegak, maka serangan Rara Wulan telah datang lagi. Serangan dengan kaki yang terjulur lurus menyamping. Lawan Rara Wulan itu tidak sempat mengelak. Kaki itu benar-benar telah membentur dadanya. Sekali lagi orang itu terlempar. Kali ini ia benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh berguling. Pada saat yang bersamaan, Gelagah Putih yang terkurung oleh lawan-lawannya yang dengan ilmunya mampu menyebarkan udara panas itu pun telah meloncat tinggi-tinggi. Kemampuannya memperingan tubuhnya, serta tenaga dalamnya yang sangat besar, telah melemparkannya keluar dari kepungan keempat lawannya itu. Sambil berputar di udara, Gelagah Putih melemparkan dirinya keluar dari panasnya udara yang serasa akan membakarnya. Guru Ancak Liman itu pun mengumpatinya. Namun ia pun melihat seorang muridnya terlempar jatuh oleh serangan perempuan yang diawasinya. Karena itu, maka ia pun segera berteriak memberi isyarat kepada seorang muridnya yang lain untuk membantu saudara seperguruannya. Namun kemudian Guru Ancak Liman itu pun berteriak pula. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita akan menghabisi orang-orang yang tidak tahu diri ini. Gelagah Putih yang mendengar pula suara Guru Ancak Liman itu pun menyadari bahwa orang-orang itu masih mempunyai simpanan ilmu yang akan segera mereka pergunakan. Sebenarnya lah bahwa kelima orang itu pun telah memasuki tataran ilmu tertinggi mereka. Kelima orang itu pun telah berloncatan mengambil jarak dari lawan-lawan mereka. Mereka berlima pun kemudian telah bergabung berkumpul menyatu. Udara pun terasa bergetar. Bukan hanya menjadi panas, tetapi seakan-akan tubuh Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun ditusuk-tusuk dengan ribuan duri-duri kecil. Semakin lama semakin banyak dan semakin terasa pedih. Rara Wulan dan Gelagah Putih pun segera berloncatan semakin mendekat. Mereka melihat kelima orang itu dalam puncak ilmu mereka seakan-akan telah menyatu. Wujud mereka pun menjadi satu. Menjadi wujud raksasa yang berwajah sangat menakutkan. Dari matanya memancar api, serta tangan-tangannya yang berkuku sepanjang duri kemarung itu pun menjadi merah membara.
Jangan mempercayai penglihatan mata wadakmu, Rara, desis Gelagah Putih. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka sama sekali tidak berubah. Mereka hanya berkumpul saling berimpitan. Iya, Kakang. Tetapi getar dan panas udara serta kepedihan yang menusuk ini harus kita lawan. Kita tidak mempunyai pilihan, Rara. Kita akan menghancurkan mereka. Apakah kita akan melakukan bersama-sama? Jangan. Kita tidak ingin melumatkannya. Jika saja masih ada yang mungkin selamat di antara mereka, biarlah ia selamat. Jadi, biarlah aku saja yang melawannya. Rara Wulan terdiam. Sementara Gelagah Putih pun berkata, Aji Bahalapati itu pernah aku dengar. Ilmu yang disadap dari kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Rara Wulan mengangguk. Katanya, silahkan, Kakang. Jangan biarkan mereka terlalu lama menyakiti kita. Wujud raksasa yang menakutkan itu pun mulai bergerak mendekat. Tangannya yang dikembangkan itu terayun-ayun siap untuk menggapai Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dari matanya masih saja memancar api. Bahkan kemudian dari mulutnya, lidahnya yang membara itu terjulur pula. Asap panas pun dihembuskan dari mulutnya yang menganga. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun bergeser surut. Udara menjadi semakin panas, sedangkan tusukan-tusukan di tubuh mereka terasa semakin pedih. Kalian tidak mempunyai kesempatan lagi, suara raksasa yang menakutkan itu seakan-akan bergulung melingkar-lingkar mengetuk dada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah mempersiapkan dirinya. Ketika wujud raksasa itu menjadi semakin dekat, serta api yang dipancarkan dari matanya dan asap yang menyembur dari mulutnya terasa menjadi semakin panas, sedangkan tusukan-tusukan duri itu terasa semakin pedih, Gelagah Putih tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian bersiap untuk melepaskan kekuatan ilmunya yang disebutnya Aji Namaskara. Raksasa yang menakutkan bermata api, bertangan bara dan nafasnya menyemburkan asap panas itu menjadi semakin dekat. Gelagah Putih tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian telah menyilangkan kedua tangannya. Ujung-ujung jari tangannya itu pun telah menyentuh bagian atas dadanya di sebelah kiri dan kanan dengan ujung-ujung jarinya. Cahaya yang samar kehijauan membayang di dadanya yang tersentuh oleh jari-jarinya itu. Namun kemudian Gelagah Putih pun telah menjulurkan kedua tangannya, dengan kedua telapak tangannya yang terbuka justru menelungkup menghadap ke bumi. Dari ujung-ujung jari Gelagah Putih itu pun kemudian telah meluncur butir-butir cahaya yang kehijauan, yang kemudian menggumpal menjadi satu. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat. Ketika serangan Gelagah Putih itu meluncur seperti anak panah, terdengar raksasa itu bagaikan mengaum dengan nada tinggi. Agaknya guru Ancak Liman yang telah menyatu dengan keempat muridnya itu menyadari bahaya yang sedang mengancam mereka. Tetapi mereka tidak sempat mengelak. Karena itulah, maka sinar yang berwarna kehijauan itu pun telah menerjang tubuh wujud raksasa yang sangat menakutkan itu. Demikian benturan yang dahsyat itu terjadi, terdengar teriakan-teriakan nyaring. Teriakan kesakitan dari kelima orang yang menyatu dalam Aji Bahalapati, yang dapat mengelabui penglihatan mata wadak seolah-olah kelima orang itu telah menjadi satu dalam wujud seorang raksasa yang sangat menakutkan. Dengan mata api, bertangan bara dan dari mulutnya menyembur asap panas yang mematikan. Namun yang mengejutkan Gelagah Putih dan Rara Wulan, di antara teriakan-teriakan nyaring itu terdengar pula suara teriakan seorang perempuan. Perempuan itu bukan saja sesambat, tetapi ia juga telah mengancam untuk membalas dendam. Tetapi yang kemudian dilihat oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan, 5 orang laki-laki yang garang terlempar dan terpelanting jatuh. Ada di antara mereka yang membentur pepohonan yang terdapat di pategalan itu. Ternyata bahwa 2 orang di antara mereka sudah tidak mampu bangkit lagi. Seorang di antaranya adalah justru guru Ancak Liman, dan yang seorang lagi adalah Ancak Liman sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri termangu-mangu sejenak. Ternyata bahwa jantung mereka pun menjadi berdebaran menghadapi wujud dari ilmu iblis yang mengerikan itu. Namun Gelagah Putih pun kemudian bersama Rara Wulan telah melangkah mendekati orang-orang yang memiliki ilmu yang gegirisi itu. 3 orang di antara mereka masih dapat menggeliat dan mencoba untuk bangkit. Namun tubuh mereka terasa sangat kesakitan di mana-mana. Tulang-tulang mereka terasa berpatahan, serta sendi-sendinya pun bagaikan telah terlepas. Siapa yang masih akan melawan? Bertanya Gelagah Putih. Tidak, Kisanak.
Tidak, jawab seorang di antara mereka sambil menyeringai kesakitan. Ketika Gelagah Putih dan Rarawulan kemudian menyentuh leher Ancak Liman dan gurunya, maka Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Kedua orang kawanmu ini agaknya telah mati." "Kami menyerah," berkata seorang yang lain. "Tetapi kami mohon agar kami tidak dibunuh." "Ilmu kalian sangat mengerikan, Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Ilmu yang baru sekali ini aku temui, meskipun aku pernah mendengar tentang Aji Brahalapati. Tetapi guru tidak menamainya ilmu kami Aji Brahalapati." "Gurumu menamai ilmu semacam ini dengan sebutan apa?" "Aji Kalapada." Gelagah Putih menarik nafas panjang. "Tetapi," katanya, "apapun namanya, tetapi ilmu itu sangat mengerikan. Ilmu yang kalian sadap dari lingkungan kuasa kegelapan, yang merupakan daerah kekuasaan iblis yang harus dikutuk." Ketiga orang yang masih hidup itu tidak segera menjawab. Yang terdengar adalah Erang kesakitan. "Kami berjanji untuk meninggalkan lingkunganku. Guruku sudah meninggal. Kami tidak akan berdaya apa-apa. Alas dari ilmu ini ada pada guru. Jika kami tidak bersama guru, maka kami masih belum mampu membangunkan ilmu Kalapada," berkata seorang dari mereka. Gelagah Putih berpaling kepada Rarawulan sambil berdesis. "Untunglah, bahwa kita tidak bersama-sama melepaskan Aji Namaskara. Jika kita melakukan bersama, maka mereka tentu sudah menjadi lumat." Rarawulan mengangguk. Katanya, "Ilmu mereka tidak boleh dibiarkan tetap berkembang." "Ya, ilmu yang terkutuk itu. Tanpa guru, segala-galanya tidak akan mungkin dilakukan," berkata seorang yang lain. Gelagah Putih dan Rarawulan mendekati seorang yang sudah ubanan yang terbaring diam. Di wajahnya masih terbayang dendam dan kebencian. Agaknya sepanjang hidupnya, orang itu selalu dibayangi oleh perasaan dendam dan kebencian itu. Dengan nada rendah Rarawulan pun berkata, "Kisanak, apakah arti hidup bagi kalian? Kalian tidak pernah melihat cerahnya langit, jernihnya cahaya bulan, serta keredip bintang di malam hari. Yang kalian lihat bahwa langit selalu gelap, mendung, kilat, guntur dan angin prahara. Lihat, kebencian dan dendam itu masih membayang di wajah orang tua ini." Ketiga orang itu tidak menjawab. "Baiklah," berkata Gelagah Putih kemudian. "Kami akan meninggalkan kalian di sini. Terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan terhadap kedua kawanmu yang terbunuh itu. Apakah kau akan membawanya pulang ke sarangmu, atau akan kau kuburkan di sini? Tetapi adalah kewajibanmu menyelenggarakan kedua sosok mayat kawan-kawanmu itu. Kami akan melakukannya. Ingat, aku tidak akan membiarkan kalian hidup jika pada kesempatan lain kami bertemu dengan kalian di jalur perdagangan gelap ini. Apalagi kalian bukan apa-apa bagi gerombolan Guntur Ketiga dan Panji Kukuh. Mereka adalah gerombolan-gerombolan yang besar, yang nampaknya akan mulai menapak di perdagangan gelap di daerah ini pula. Ya, Kisanak. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan. Jangan tinggalkan kedua sosok mayat itu begitu saja. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kami, Kisanak." Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian membenahi pakaiannya dan meninggalkan pategalan itu. Keduanya pun percaya bahwa tanpa guru mereka, ketiganya tidak akan mampu membangun kekuatan apa yang mereka sebut Aji Kalapada. Aji yang sangat mengerikan, yang mencuat dari lingkungan kuasa kegelapan. Tetapi sulit dan hampir tidak akan mungkin wujud semacam itu dilenyapkan sama sekali, desis Gelagah Putih tiba-tiba. "Apa, Kakang?" bertanya Rarawulan. "Aji Kalapada. Mungkin kita mampu menghancurkannya di sini. Tetapi kekuatan yang mencuat dari kuasa kegelapan itu tentu akan hadir pula di tempat lain." "Iya, Kakang. Sementara itu kita tidak akan mungkin berada di segala tempat. Tetapi aku pun yakin, Rara, bahwa di tempat lain juga ada kekuatan yang akan dapat melawannya." Rarawulan menarik nafas panjang. Sejenak kemudian, keduanya pun telah menyusuri jalan menuju ke Padukuhan Induk Seca. Ketika mereka melewati jalan di sebelah pasar, dua di antara beberapa orang pedagang yang masih bermalam di penginapan di sebelah pasar itu memandang mereka. Seorang di antara mereka mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Perempuan binal itu masih saja berkeliaran di sini." Namun yang seorang lagi justru tersenyum sambil berkata, "Kau membencinya karena kau gagal mendapatkannya. Aku yakin, perempuan itu tidak akan menolak."
Bukankah tadi ia berada di penginapan sebelah? Edan. Aku membenci perempuan binal seperti itu. Kau tahu itu. Sudahlah. Jangan hiraukan. Keduanya pun kemudian berjalan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, setelah peristiwa yang terjadi di tepian di ujung hutan, benturan antara gerombolan Ki Guntur ketiga dan Ki Panji Kuku, maka penjagaan di Seca nampaknya menjadi semakin meningkat. Para petugas nampak lebih sering melintas di jalan-jalan yang nampaknya tenang-tenang saja. Ketika kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai di penginapan, seorang petugas di penginapan itu pun memerlukan menemui mereka. "Ada apa?" bertanya Gelagah Putih. "Kisanak masih akan berada di sini berapa hari lagi?" "Kenapa?" "Kami telah dihubungi oleh petugas dari Kademangan yang menanyakan berapa banyak tempat yang dapat kami sediakan jika itu diperlukan." "Untuk apa?" "2 hari lagi, Seca akan kedatangan tamu yang kami anggap penting. Tamu yang akan datang bersama sekelompok pengiringnya. Mereka sudah disediakan tempat di Banjar Padukuhan. Tetapi jika tempat itu kurang mencukupi, mungkin ada 1-2 penginapan yang akan disewa oleh Ki Demang bagi mereka." "Siapakah mereka itu?" "Tamu yang akan sangat dihormati di sini. Orang-orang terpenting dari perguruan yang sangat besar dan berpengaruh." "Perguruan apa?" "Perguruan Kedung Jati." "Perguruan Kedung Jati." Gelagah Putih mengulang. "Ya. Jadi, apakah kami harus pergi meninggalkan penginapan ini, untuk memberi tempat kepada sekelompok orang dari perguruan Kedung Jati?" "Tidak, Kisanak. Jika Kisanak masih akan berada di sini, silahkan. Kami hanya menghitung, masih ada berapa tempat yang dapat kami sediakan jika diperlukan. Tetapi jika Banjar Padukuhan yang akan diatur sebagaimana sebuah penginapan itu sudah mencukupi, maka tempat ini tidak akan dipakai." Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Gelagah Putihlah yang kemudian menjawab. "Kisanak, kami masih akan tinggal di sini, secepatnya sampai besok hari pasaran." "Apakah kedatangan para pemimpin perguruan Kedung Jati itu juga besok pada hari pasaran?" "Mungkin, Kisanak. Tetapi kedatangan mereka tentu tidak ada hubungannya dengan hari pasaran." "Apa yang akan mereka lakukan di sini?" bertanya Rara Wulan. "Aku tidak tahu, Nyi. Tetapi menurut pendengaranku, Seca akan menjadi salah satu daerah landasan perguruan Kedung Jati yang besar itu. Bahkan mungkin induk perguruan itu akan dibangun di sekitar Kademangan ini." "Kau berkata sebenarnya?" bertanya Gelagah Putih. Tetapi petugas di penginapan itu tertawa. Katanya, "Aku ini siapa, Kisanak? Aku hanya seorang pelayan penginapan. Dari mana aku tahu persoalan-persoalan yang besar seperti persoalan perguruan Kedung Jati? Yang aku tahu, aku bekerja dengan baik di sini. Menerima upah sepekan sekali. Makan kenyang dan waktu tidur cukup. Pakaian utuh. Nah, aku akan merasa hidup bahagia." Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Dari kantong kampil kecil di saku bajunya Gelagah Putih mengambil 2 keping uang dan diberikannya kepada petugas itu. "Nah, ambil. Kau sudah mempunyai anak?" "Belum, Kisanak." "Kenapa?" "Jika kau sudah mempunyai anak, uang itu dapat kau belikan mainan." "Aku belum menikah, tetapi uang ini dapat aku belikan mainan buat diriku sendiri." Ketiga orang itu pun tertawa. "Terima kasih, Kisanak." Pelayan itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang masih duduk di peringgitan, di dekat seperangkat gamelan. Tetapi gamelan itu tidak ditabuh. Bukan baru sekali ini Gelagah Putih dan Rara Wulan memberikan uang sekedarnya kepada para petugas. Dengan demikian, maka para petugas itu selalu bersikap baik kepada mereka berdua. Kebutuhan-kebutuhan mereka pun selalu dipenuhi dalam batas-batas kemungkinan. 2 hari lagi, desis Gelagah Putih. "Mudah-mudahan di antara mereka ada yang menginap di penginapan ini." "Aku juga berharap seperti itu," desis Gelagah Putih. "Mungkin kita dapat mendengar serba sedikit, apa yang mereka bicarakan di sini." Dengan demikian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan semakin berharap bahwa mereka akan mendapatkan jalan untuk menuju ke tongkat baja putih yang dibawa oleh Ki Sabalintang. "Kakang," berkata Rara Wulan kemudian. "Apakah Kakang tidak berniat untuk menghubungi prajurit Mataram untuk mengikuti perkembangan keadaan di Seca?"
Belum waktunya Rara. Jika sejak sekarang kita sudah menghubungi prajurit Mataram dan mereka tergesa-gesa mengambil tindakan, mungkin kita justru akan kehilangan jalur itu lagi. Jika prajurit Mataram datang untuk menangkap orang-orang perguruan Kedung Jati yang datang ke Seca, maka pemimpin tertinggi perguruan itu akan membatalkan niat mereka untuk menjadikan Seca ini salah satu landasan bagi perguruan mereka yang akan mereka bangun kembali itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Karena itu, biarlah kita saja yang akan melihat lebih dahulu perkembangannya. Baru kita akan menyusun langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan. Jika kita harus menghubungi Mataram, maka kita akan melakukannya. Tetapi kita harus mendapat kepastian lebih dahulu tentang keberadaan Ki Sabalintang. Jika sekali kita bertindak dan tidak berhasil menangkap Ki Sabalintang untuk mengambil tongkat baja putih itu, maka kita akan menjadi semakin sulit untuk menemukannya. Rara Wulan masih mengangguk-angguk. Marilah, kita beristirahat, berkata Gelagah Putih kemudian. Agaknya kita lebih aman berbicara di sini, Kakang. Di dalam bilik kita, orang yang berada di sebelah menyebelah akan dapat mendengarnya, jika mereka dengan sengaja mendengarkan pembicaraan kita yang sedikit agak keras. Biar saja mereka mendengarkan pembicaraan kita. Bukankah kita hanya berbicara tentang nasi langgi atau nasi gurih dan telur dadar? Ah, Kakang. Aku jadi lapar sekarang. Kita beristirahat sebentar. Nanti kita keluar mencari makan di dekat pasar. Bukankah kita akan pergi ke Pakiwan serta berbenah diri lebih dahulu? Rara Wulan pun segera bangkit pula ketika Gelagah Putih bangkit berdiri. Keduanya pun kemudian pergi ke bilik mereka, kemudian segera bersiap-siap untuk pergi ke Pakiwan. Mandi dan kemudian berbenah diri. Di dalam bilik mereka, keduanya sama sekali tidak berbicara tentang perguruan Kedung Jati. Meskipun bilik sebelahnya tidak terisi oleh seseorang yang menginap, tetapi mungkin saja seseorang sengaja berada di dalamnya untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di bilik sebelahnya. Ketika kemudian senja turun, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah keluar dari penginapan mereka. Kepada petugas di penginapannya, Gelagah Putih dan Rara Wulan minta diri untuk berjalan-jalan melihat malam turun di Kademangan Seca yang ramai itu. Silahkan, sahut petugas di penginapan itu. Tetapi jangan terlalu malam pulang. Kenapa? Malam dingin sekali. Jika kalian membeli gandos rangin buat aku, tentu sudah dingin. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa. Namun Rara Wulan pun berkata sambil memberikan 2 keping uang. Bukankah sering ada penjual gandos rangin lewat di depan, dan bahkan kadang-kadang berhenti di regol penginapan ini? Nah, belilah sendiri, agar kau mendapatkan yang masih panas. Petugas itu tertawa pula. Katanya. Terima kasih, terima kasih. Namun Rara Wulan pun kemudian bertanya kepada petugas itu, yang sudah berganti orang dari petugas sebelum senja. Kau tahu, bahwa 2 hari lagi penginapan ini akan dipergunakan untuk menginap beberapa orang tamu? Dari mana Nyi tahu? Orang itu justru bertanya. Petugas yang tadi menanyakan, sampai kapan aku akan berada di penginapan ini? Oh, petugas itu mengangguk-angguk. Belum tentu, Nyi. Tetapi kemungkinan itu ada. Meskipun demikian, aku persilahkan kalian berdua untuk tetap tinggal di sini. Orang-orang yang akan menginap itu belum tentu mau membelikan aku gandos rangin. Ketiganya pun tertawa. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan regol halaman penginapan itu. Mula-mula mereka berjalan-jalan saja di sepanjang jalan utama di Seca yang masih saja ramai. Beberapa kedai masih buka. Bukan saja kedai makan dan minum, tetapi juga kedai yang berjualan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Namun ketika malam menjadi semakin dalam, Gelagah Putih telah berjalan menuju ke sebuah rumah yang pernah mereka lewati. Rumah yang nampaknya dipergunakan oleh pengikut atau bahkan Ki Guntur ketiga sendiri. Ketika pada waktu itu Gelagah Putih dan Rara Wulan lewat, keduanya tertarik kepada suara tembang macapat yang dilantunkan dari rumah itu, yang menurut seseorang yang berdiri di regol, pembacaan tembang macapat itu dilantunkan sehubungan dengan kelahiran seorang bayi di rumah itu. Namun ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan melewati jalan itu pula, mereka melihat sekelompok petugas sedang berada di halaman rumah itu. Keduanya berjalan terus. Mereka sama sekali tidak berhenti, tetapi dalam sekilas mereka melihat para petugas itu sedang menangkap orang-orang yang berada di rumah itu.
Agaknya mereka sudah mendapatkan beberapa keterangan dari orang-orang yang terluka yang berhasil mereka tangkap di tepian itu, desis Gelagah Pulih. Jika mereka para pengikut Ki Guntur ketiga, demikian Ki Guntur ketiga gagal, maka mereka tentu sudah pergi. Nampaknya pemilik rumah itu dan keluarganya yang telah mereka tangkap. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, ya, agaknya memang demikian. Keluarga pemilik rumah itu yang dianggap banyak mengetahui tentang Ki Guntur ketiga dan gerombolannya. Nampaknya Ki Demang tidak mau berbuat tanggung-tanggung. Ia benar-benar membersihkan Seca dari segala unsur yang dapat membuat nama Kademangan ini cacat. Demikian tinggi penghargaan Ki Demang kepada perguruan Kedung Jati, sehingga segala usaha untuk membersihkan Kademangan ini telah dilakukan. Keduanya pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun keduanya pun segera berbelok di jalan simpang. Beberapa saat kemudian, setelah mereka berjalan melingkar, maka mereka pun sampai ke jalan di dekat pasar itu. Mereka pun kemudian singgah di sebuah kedai makan yang terhitung cukup besar. Ketika mereka berdua masuk, maka di dalam kedai itu telah duduk beberapa orang yang sedang menikmati hidangan. Keduanya pun kemudian duduk di sudut kedai itu. Di tempat yang tidak terlalu terang oleh nyala lampu minyak di beberapa tempat di dalam kedai itu. Dari tempat mereka duduk, Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkan beberapa orang yang sedang berbincang. Sebagian dari mereka sedang membicarakan langkah-langkah para petugas Kademangan itu yang telah menangkap beberapa orang di rumah seseorang yang sedang melahirkan. Agaknya peristiwa itu merupakan peristiwa yang jarang sekali terjadi, sehingga hampir semua orang telah membicarakannya. Segerombolan orang-orang jahat telah bersembunyi di rumah itu, berkata seseorang. Apakah penghuni rumah itu juga seorang yang jahat? Tentu. Jika tempat tinggalnya menjadi sarang kejahatan, maka orang itu tentu juga dapat disebut seorang yang jahat. Setidak-tidaknya ia telah memberikan tempat dan bahkan persembunyiannya bagi para penjahat. Tetapi kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Nampaknya Seca selama ini tetap tenang-tenang saja. Kawannya tidak segera menjawab. Dihirupnya minuman hangatnya yang agaknya telah menghangatkan tubuhnya pula. Ternyata Ki Demang dan Ki Bekel benar-benar seorang pemimpin yang baik, justru orang lain yang menyahut. Agaknya orang-orang yang ada di rumah itu baru merencanakan melakukan kejahatan, tetapi Ki Demang, Ki Bekel dan Ki Jagabaya sudah mengetahuinya lebih dahulu, sehingga mereka dapat ditangkap. Yang lain mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, kita dapat berbangga mempunyai pemimpin seperti mereka. Mereka pun terdiam sejenak. Masing-masing menikmati hidangan yang telah mereka pesan. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang duduk di tempat yang agak terpisah, mendengarkan pembicaraan itu sambil mengangguk-angguk. Perlahan sekali Gelagah Putih berdesis. Para pemimpin di Kademangan ini agaknya berhasil membangun kepercayaan rakyatnya, sehingga kedudukan mereka akan menjadi sangat kokoh. Tetapi, kenapa mereka berhubungan dengan para pemimpin perguruan Kedung Jati, yang dipimpin oleh Ki Sabalintang? Ki Sabalintang dan para pemimpin perguruan itu yang lain, adalah orang-orang yang pandai membujuk. Jika kita mengikuti gerak mereka, maka di antara mereka selalu ada orang-orang berilmu tinggi yang muncul dari kuasa hitam, tetapi juga dari perguruan-perguruan yang baik. Perguruan-perguruan yang sebelumnya menganut jalan lurus. Agaknya Ki Sabalintang serta para pemimpin yang lain dapat meyakinkan orang lain tentang masa depan perguruannya yang besar itu. Menabur harapan serta menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik dari masa ini. Keduanya pun terdiam sesaat ketika mereka melihat dua orang memasuki kedai itu. Seorang di antara keduanya agaknya sudah banyak dikenal di tempat itu. Beberapa orang yang sudah berada di dalam kedai itu pun menyapanya dengan sikap yang hormat. Dari sapaan orang-orang yang sudah berada di kedai itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan mengetahui bahwa seorang di antara keduanya adalah seorang kebayan di Kademangan Seca. Demikian mereka duduk, maka seorang yang datang bersama Ki Kebayan itu pun berkata, satu pilihan yang tepat, Kakang Kebayan. Apanya yang tepat, Ki Sela Aji? Tempat ini. Ternyata Seca memang tempat yang baik untuk dijadikan salah satu alas perguruan Kedung Jati. Kami berpengharapan bahwa tempat ini akan dapat mekar menjadi satu lingkungan yang lebih besar dan ramai. Mudah-mudahan. Kita berharap bersama-sama. Kita akan membuat sebuah padepokan yang besar. Tentu saja tidak di padukuhan induk ini.
Biarlah tempat ini tumbuh menjadi sebuah padukuhan yang dapat menjadi salah satu pusat perdagangan di jalur ini. Jadi, di mana padepokan itu akan dibangun? Kita memerlukan tanah yang luas. Aku masih melihat sebuah padang perdu di sebelah timur padukuhan induk ini. Mungkin kita dapat mempergunakannya tanpa mengurangi tanah garapan bagi para petani. Besok kita dapat melihat tempat itu. Bukan aku yang menentukan, Ki Kebayan. Aku datang lebih dahulu sekedar untuk mempersiapkan kedatangan para pemimpin kami. Biarlah segala sesuatunya mereka yang memutuskan. Apakah Ki Sabalintang sendiri akan datang? Aku tidak tahu, Kakang Kebayan. Tetapi sekarang Ki Sabalintang sendiri sedang sibuk. Ada persoalan yang harus diselesaikannya. Persoalan yang harus ditangani oleh Ki Sabalintang sendiri. Sedangkan untuk mengamati tempat ini serta lingkungannya, agaknya Ki Sabalintang dapat mempercayakannya kepada orang lain. Siapakah yang bakal datang kemari? Aku juga belum tahu. Ki Kebayan itu pun mengangguk-angguk. Ketika seorang pelayan kedai itu datang mendekat, maka Ki Kebayan pun segera memesan minuman dan makanan. Apa yang Ki Sela Aji ingini? Apa saja yang terbaik yang ada di kedai ini? Ki Kebayan pun tersenyum. Katanya kepada pelayan itu. Itu sajalah dahulu. Nanti aku akan memesan lainnya lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan bagaikan mematung di tempatnya. Pembicaraan Ki Kebayan dengan orang yang disebutnya Ki Sela Aji itu ternyata sangat menarik perhatian mereka. Sambil mendengarkan pembicaraan mereka, maka keduanya hanya saling memandang. Ketika kemudian pesanan Ki Kebayan itu sudah dihidangkan, maka keduanya mulai sibuk dengan makan dan minuman mereka, sehingga mereka tidak sempat lagi berbicara tentang hubungan kedatangan Ki Sela Aji ke Seca. Nampaknya Ki Kebayan adalah seorang yang pandai memilih jenis-jenis makanan. Tidak henti-hentinya Ki Sela Aji memuji makanan dan minuman yang dihidangkan. Sementara itu, Ki Kebayan masih juga pesan beberapa jenis makanan lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang merasa sudah cukup lama berada di kedai itu, serta sudah cukup banyak mendengar pembicaraan Ki Kebayan dengan Ki Sela Aji, tidak merasa perlu untuk menunggui mereka lebih lama lagi. Sejenak kemudian, keduanya telah meninggalkan kedai itu. Mereka pun langsung menyusuri jalan kembali ke penginapan mereka. Ketika mereka sampai di penginapan, mereka merasa agak heran bahwa gamelan yang ada di peringgitan bangunan utama penginapan itu ditabuh. Biasanya gamelan itu hanya ditabuh menjelang hari pasaran. Jika masih banyak tamu, di malam hari setelah hari pasaran, gamelan itu juga sering ditabuh. Tetapi tidak pada hari-hari yang lain. Ketika mereka memasuki regol halaman penginapan dan bertemu dengan petugas di penginapan itu, maka yang pertama-tama ditanyakan oleh Rara Wulan adalah penjual gandos rangin. Apakah penjual itu sudah datang? Petugas di penginapan itu tertawa. Katanya, belum, Nyi. Seandainya penjual gandos itu lewat, aku juga pura-pura tidak tahu. Rara Wulan pun tertawa pula. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Kenapa hari ini gamelan itu dibunyikan? Bukankah besok masih belum hari pasaran? Kami sedang bersaing. Bersaing apa? Bersambung ke bab 525. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.